Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa jaddatil kiram wa jami sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, wa hadrati al-Imam al-Alam al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'in. Satu lagi Fatihah untuk majelis ini, masjid ini, semoga diberkahkan oleh Allah. Amin. Yang hadirnya diberkahkan, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Tugas kita hanya menuntut ilmu, namun yang ngasih ilmu adalah Allah. Kita minta sama Allah dengan berkah surat Fatihah kita bacakan tempat ini biar menjadi tempat yang berkah hasanah thayyibah, sehingga yang hadir diberikan kebaikan hasanah thayyibah, rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, bisa haji dan umrah semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayah bunda fillah, saya mohon maaf agak terlambat sedikit ya. Dan juga karena pertemuan kita hampir 2 bulan istirahat, saya lupa nih nandain kitab. Tapi nggak apa-apalah ya. Saya akan mulai dari pasal ketiga, yaitu keutamaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah pernah disampaikan, anggaplah ini adalah ulasan yang bisa mengingat ilmu kita, insyaallah ya. Fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nih, kalau kita perhatikan nih, ilmu jimat yang paling manjur. Sebab tanpa Bismillah amal kita nggak ada pahalanya. Ya, ketika kita melakukan apapun tanpa Bismillah, itu dianggap nol di hadapan Allah. Makanya kudu kita zikirin bismillah. Kalau kitab ini sudah selesai, keutamaannya kita akan susun zikir-zikir dari kitab ini, kita amalkan. Misalkan baca bismillahnya 11, terus yang lain 11 udah tenang, istiqomah, naik ke 33 bismillahnya. Sehingga kita punya, kalau bahasa kita mah orang kampung punya jimat yang dibawa, Pak. Punya jimat yang dibawa-bawa. Nah, kalau bacaan bismillah di dalam hati mah Pak, masuk ke kamar mandi nggak mesti harus disimpan ya. Kalau jimat di tulisan mah simpen di dompet. Asal masuk kamar mandi kudu disimpan ke dompet. Mendingan jimatnya jangan disimpan di dompet, tapi di hati. Kemanapun kita bawa, kemanapun kita pergi kita bawa. Sampai ke alam kubur dibawa. Coba kalau bismillahnya simpen di dompet, nah kita mati, dompetnya diambil tinggal, pada dibawa. Ya makanya kita bismillah dulu. Oke, kita baca hadis yang satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila dhaba syaitanu kama yazubur rasasu 'alan nar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Rasulullah? Ila dzaba syaitanu, maka setan itu akan lonyo. Tahu lonyo? Oleh kama yazubur rasasu 'alan nar, seperti timah digodok ama api. Seperti timah digodok sama api, langsung kering. Kalau seorang hamba Allah membaca Bismillahirrahmanirrahim, tuh ini keutamaannya. Ya, makanya kudu bisa baca bismillah kita pelan-pelan. Ya. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, orang sholat belum bisa bacaan sholat. Orang waktu kecilnya nggak pernah ngaji, sadarnya udah tua, kalau pernah mengaji. Bener. Ini bukan ngomong, ini mah cerita. Di kampung saya ada yang nggak gitu. Di kampung saya Pak. Di kampung Blasono itu mah saya nemuin, bener, bukan kata cerita, bener nemuin. Jamaah di samping saya sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengerin, Bismillah semua ya. Habis sholat saya tanya, Ki, baca Bismillah dulu. Gua bisanya itu tong. Gitu. Emang apa Ki? Gua orang punya ilmu lagi. Rajin sholatnya Pak, ke masjid rajin banget, bener. Sampai meninggalnya. Tuh, ternyata emang ada pendapat ulama fikih, kalau kita emang orang bisa bacaan sholat yang dihafal, karena emang ngajinya pas udah tua, waktu kecil orang pernah ngaji, kalau sekarang diajarin ngaji emang susah. Kalau udah tua makan belet tuh. Bismillahirrahmanirrahim aja setiap rakaat udah sah. Cuma Allahu Akbarnya Allahu Akbar, jangan Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Tetap Allahu Akbar. Ya, mentang-mentang Bismillahirrahmanirrahim, ya salah. Allahu Akbar mah gampang lah. Setiap hari dengar orang ajan bisa. Allahu Akbar udah biasa kata-kata itu. Itu udah boleh. Cuman sholatnya nggak boleh sendirian, harus berjamaah. Tong gua pengen tahajud, berjamaah tahajudnya. Tong gua pengen duhanya berjamaah, jadi makmum dia. Kan orang ada aturan ya tat. Duha berjamaah mah. Kon dia mau boleh, orang sah. Kalau sendiri, kenapa? La sholata ila biqiraatil Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kecuali dia bisa baca Al-Fatihah. Tuh, ada dalilnya. Makanya jadi makmum dia harus lamanya jadi makmum. Kalau hanya baru bisa baca Bismillah. Terus, kenapa? Karena keutamaan Bismillah salah satunya adalah ketika seorang hamba membaca Bismillah, maka setan itu akan lonyo, akan meleleh, akan apa kalau bahasa kita mah, seperti timah yang digodok oleh api, atau seperti kayu bakar dibakar oleh api, lama-lama jadi arang. Tuh, makanya amalin Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abadin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiramal katibin ayaktubu fi diwani 400 hasanatin." Apabila ada seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan menurunkan malaikat kiramal katibin. Mau ngapain tuh malaikat? Mencatat untuk orang yang baca Bismillah pada diwan tersebut. Apa diwan? Catatan amal baik kita. Berapa? Arba'ati hasanatin, 40 kebaikan.
Arba'u mi'atin, berarti 400 kebaikan. Ya, 400 kebaikan. Bacanya sekali, pahalanya 400 kebaikan ditulis di diwan kitab. Jadi kita ini semua masing-masing punya diwan. Diwan ini pengertiannya berubah-ubah. Zaman bapak-bapak dulu kecil, diwan itu artinya batu tulis, karena belum ada papan tulis. Orang kalau nulis di atas batu warna hitam pakai batu, artinya diwan. Nah, zaman Kang Jamal lama saya kecil, papan blackboard, papan tulis yang warnanya yang pakai kapur, papan tulisnya hitam. Zaman anak kita udah whiteboard, papan tulisnya warnanya putih, pakai spidol warna hitam. Lah zaman sekarang file udah masuk HP. Ya, udah masuk HP, Pak, di komputer. Wah, dibawa kemana-mana dikantongin tuh. Catatan-catatan udah semua. Ya nggak perlu beli kitab lagi, sekarang mah ada semua di HP. Udah berubah lagi baik pengertian diwan. Zaman nanti, nah kembali kepada cerita malaikat ini. Diwan tuh di mana? Ternyata kita punya catatan pribadi masing-masing yang tidak bisa dihapus. Makanya jangan dikira bapak-bapak melakukan apapun nggak dikontrol sama Allah. Dikontrol. Tidak ada yang terlepas sedikit pun. Kebaikan, keburukan semuanya dicatat. Tidak ada yang tersisa. Jangankan yang dilakukan, yang diomongin aja tercatat rapi. Karena diwannya sekarang bukan lagi tulisan, tapi sudah bentuk rekaman. Tuh pengertian diwan udah rekaman, kenapa Pak? Udah direkam kan nggak akan hilang Pak. Tercatat semua rapi oleh malaikat. Namanya malaikat kiromal katibin. Dicatat tuh malaikat tuh 400 kebaikan. Subhanallah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim maratan lam yabqa min dhunubihi dzarratan. Barang siapa orang yang sering membaca bismillah 1 kali atau pernah membaca bismillah 1 kali, bacanya 1 kali marotan, ikhlas karena Allah, maka tidak akan ada dosa 1 besar jarroh pun yang terdiam dalam diri. Jadi dosa dihapus Pak. Tidak ada dosa sebesar jarroh pun kalau kita mau lakukan bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari orang sono, Ustadz, saya mau nyopet tapi baca bismillah, berarti saya gak punya dosa? Baca bismillahnya dapat pahala, nyopetnya dosa. Masa kebaikan buat keburukan? Orang nyambung. Tapi zaman sekarang banyak Pak, orang di depannya mah kebaikan, tapi untuk kejahatan. Ya formulasi kalau bahasa kampung saya mah, tampilannya tampilan kebaikan, tampilan agama, tapi jahat. Contoh gede, bukan contoh kecil. Contoh gede, dukun tahu dukun? Dukun pakaiannya kayak Habib, pakai jubah, wah, pakai sorban, diikat palanya di atas sorban. Datang kita nih, mau kata kita mau syekh, wah, datang kita, nggak taunya dukun berjubah. Nauzubillah min. Ini contoh gede Pak. Tampilannya mah baik, dalemannya jahat. Nauzubillah min. Banyak tuh Pak, kayak gitu nggak aneh. Tuh. Ada lagi. Banyak tuh contoh Pak. Buayanya seperti Habib, ceramah kemana-mana. Setiap panggung ceramah selalu mencaci dan menyebarkan cacian. Udah gitu teriaknya Allahu Akbar. Tuh, ilok Allahu Akbar mencaci. Tuh, hati-hati zaman sekarang Pak, zaman kita nih.
Kalau bapak-bapak yang udah tua sih mungkin tinggal istighfar doang. Yang muda kita jangan terprovokasi. Tampilannya agama, tujuannya untuk menghancurkan agama. Na'udzubillah min. Tuh, sama kayak tadi. Mau baca bismillah tapi mau nyopet. Tampilannya sih bismillah karena Allah, tapi mau berbuat jahat. Na'udzubillah min. Nah, nggak bisa. Yang kayak gitu mah tetap dosa. Adapun yang dimaksud dengan hadis ini, orang yang baca bismillah karena ikhlas karena Allah, untuk ibadah kepada Allah, satu kali baca bismillah, maka tidak ada dosa yang terhenti dalam dirinya, artinya terhapus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim. Oh, salah. Man kataba bismillah doang, enggak pakai rahmanirrahim. Fawajadda ta'ziman lillah, tidak lain kecuali karena mengagungkan Allah. Dia nulis bismillah doang. Tujuannya apa? Mengagungkan Allah. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Maka akan diampuni dosanya oleh Allah, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang. Ini yang bisa nulis, nih yang bisa nulis bismillah karena cinta pada Allah. Lanjut karena waktu kita tebang 1 jam supaya satu bab selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mah apabila seorang hamba menulis bismillahirrahmanirrahim, ini masih kurang nih. Kalau tadi bismillah doang. Nah, fal yumadzar rahman, maka Allah akan memberikan sayangnya Allah kepada kita. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala jaina as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-malaikata bi Jibril wa zayyana al-jannata bil khur wal qusur wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-anbiya'a bi yawmi wa zayyana al-ayyama bi yaumil jum'ah wa zayyana al-layali bil lailatil qadri wa zayyana ash-shahra bi syahri ramadan wa zayyana masjidi bil ka'bah wa zayyana al-kitubu bil qur'an wa zayyana al-qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Ini masih hadis tuh tahun bismillah. Hadisnya panjang, saya terjemahin aja dikit-dikit. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul bersabda nih, innallaha subhanahu wa ta'ala menghiasi langit-langit itu dengan menciptakan bintang-bintang. Langit yang gelap itu karena ada bintang jadi indah. Maka kalau malam kita melihat bintang, wajahmu laksana bintang, kelip-kelip kecil-kecil jauh. Kalau wajahmu seperti rembulan pada keradak meren. Ya kalau ada ibu-ibu dipuji, wajahmu laksana bulan purnama yang begitu bulan. Jangan mau bu, pada keradak bulan mah. Pada keradak didempul supaya keradaknya hilang. Ya. Allah menghiasi langit dengan adanya kawakib. Dan Allah menghiasi, memperindah para malaikat itu dengan diciptakannya Jibril. Allah menghiasi surga bil khuril wal qusur dengan banyaknya para bidadari, bidadara. Cak bener.
Wajayanal anbiya, dan menghiasi para nabi, memperindah seluruh para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi, Nabi Muhammad yang paling indah. Makanya Nabi Muhammad itu pimpinan daripada para nabi. Wazainal ayyam, dan menghiasi semua hari-hari yang Allah ciptakan dengan hari Jumat. Tuh, hari Jumatnya hari yang paling indah, hari yang paling. Wazainal layalin, dan menghiasi malam-malam. Malam yang paling indah adalah malam Lailatul Qadar. Wazayana suhuro, dan Allah memperindah bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Wajayana masjidah, dan Allah memperindah masjid bil Ka'bati, dengan adanya Ka'bah. Pokoknya masjid yang paling indah itu Ka'bah. Semuanya semoga bisa kesana semua, amin. Ya Rabbal, terutama ketua DKM. Saya doain gue, ya Allah, belum menjawab belum. Daftar mudah. Ya, daftar mudah insyaallah. Dengan daftar betul ngejawab, Pak. Dengan takdir. Mudah-mudahan panjang umur, sehat. Yang belum ada daftarnya, ya kalau nggak keburu umurnya umroh. Ya. Kalau nggak keburu umurnya umroh. Karena itu kiblat kita, Pak. Ka'bah itu kiblat kita. Usahakan seumur sekali lah kalau bisa. Bisa, Pak, ngelihat, oh ini kiblat kita. Dulu kita lihat tuh Ka'bah. Syukur-syukur bisa megang, syukur-syukur bisa nyium. Ya. Kalau di Masjid Haram tidak ada sholat tahiyatul masjid. Yang ada adalah tawaf. Ya tuh Ka'bah kita. Sekarang udah pada mulai berangkat nih jamaah haji nih. Udah pada berangkat nih jamaah haji ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Tuh subhanallah jamaah rahimakumullah. Haji itu wajibnya seumur hidup sekali. Ya. Beda sama korban. Kalau korban bukan seumur hidup sekali ya. Orang-orang buatok nih dengerin. Yang orang yang di Masjid Odam tiap hari ngaji tahu. Yang orang pernah ngaji ini mah sengaja soalnya segede speaker. Korban itu bukan seumur hidup sekali. Yang seumur hidup sekali mah haji. Haji yang kedua, yang ketiga mah sunnah. Wajibnya sekali seumur hidup. Kalau umroh boleh bolak-balik. Haji boleh nggak? Boleh kalau emang dibolehin sama negara. Masalahnya kalau kita udah pergi haji, mau berangkat haji lagi nunggu 10 tahun baru boleh daftar. Nunggu 10 tahun baru boleh daftar. Udah gitu nunggunya 20 tahun yang akan datang. Nyampe kagak umur. Kalau sekarang umurnya 60 berangkat haji, gue pengen haji lagi daftar, nunggu 20 tahun. 60, 80. Langka apa orang yang udah 80 yang sekarang? Kalau ada ge alhamdulillah panjang umur, bukan sehat. Rajin ibadah, saya doain sama. Ya. Tapi kalau orang udah 80 tahun umur udah ke orang-orang ke masjid, aneh. Mau bawa apa ke akhirat coba? Ya Allah, kasihan Pak, doain ya Allah, billah hidayah ya Allah, kasihan. Tuh, wazayanal masajid bil Ka'bati, Allah hiasi masjid itu dengan diciptakannya Ka'bah. Tuh, labaik Allahumma labaik, gitu, pandang. Labaik la syarika lak labaik, ya Allah, terima kasih bisa datang ke Ka'bah, bisa lihat Ka'bah, ya Allah, terima kasih, ini kiblat kita yang setiap hari kita sholat menghadap Ka'bah. Kita sholat Allahu Akbar, kita hadapkan wajah kita ke Ka'bah. Ya Allah, itu kiblat kita itu. Kiblat manusia itu Ka'bah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Lanjut hadis berikutnya, kalimat berikutnya. Wazayana kutuba bil Quran, dan Allah memberikan perhiasan yang paling indah dari kitab-kitab yang Allah sudah turunkan, yaitu dengan Al-Quran.
Allah nurunin kitab banyak. Ada kitab Jabur, ada kitab Taurat. Cek orang sudah mau Taurat. Ada kitab Injil. Nah, kitab-kitab itu udah diturunin. Kita wajib percaya, Pak, sama kitab-kitab itu. Taurat, Jabur, Injil. Itu wajib kita percaya. Kalau kita tidak percaya, kita murtad. Tapi kita umat Islam udah punya Al-Quran. Maka yang kudu kita pakai adalah Al-Quran. Taurat ya Pak, kalau orang yang di luar agama kita mah namanya Perjanjian Lama. Injil Perjanjian Baru. Jabur itu masuk Perjanjian Lama banget. Ya, Jabur mah isinya nyanyian. Kalau kitab Jabur itu isinya nyanyian. Kalau bahasa kita pujian-pujian, tapi isinya kitabnya gitu nyanyian. Ada pokoknya orang-orang sono ada tuh yang masih memelihara nada-nada Jabur. Jamaah rahimahullah, kita wajib percaya kitab-kitab itu. Tapi kita tidak boleh melakukan kitab itu. Yang harus kita jadikan pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Rasul bersabda, Allah ciptakan kitab, Allah turunkan kitab, mohon maaf, tapi dari kitab-kitab yang Allah turunkan, wazzayanuhu adalah Al-Quran. Maka berbahagialah kita umat Islam punya kitab namanya Al-Quran. Nah, di sini tugas Ustadz Jamaluddin. Untuk yang belum bisa baca Quran tuh tolong diajarin. Yang udah tua tuh yang belum bisa baca, belajar Iqra nggak apa-apa. Aba, ata, ba pataba, ba kasrobi, ba domabu, ba bibu, ba pataba, ba kasrobi, ta domatu, ba bitu. Nah itu nggak apa. Belajar terus nggak apa-apa. Supaya bisa baca. Karena baca Quran mah beda. Siapa orang yang baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Yasin berapa huruf? 2 huruf. 20 kebaikan. Alif Lam Mim berapa huruf? 3 huruf. 30 kebaikan. Lagi mana kalau satu surat Yasin? Tambah Waqiah, tambah Tabarok. Ini pesan Rasulullah nih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau hidupnya orang pengen miskin, orang pengen fakir, biasakan setiap pagi itu baca surat Yasin, Waqiah, sama Tabarok. Tuh dijamin hidupnya tidak akan jadi orang fakir. Orang fakir. Kalau bapak-bapak mah yakin tidak ada yang fakir. Buktinya mau ngaji. Ciri-ciri orang yang nggak fakir kan mau ngaji, Pak. Tahu fakir? Fakir teh bawaannya kurang we, Pak. Mobil udah bagus, motor udah bagus, di kulkas makanan banyak. Ya penuh tuh kulkas sama makanan. Berasnya setengah karung lagi. Tapi udah pusing, Pak. Udah pusing. Besok gua makan apa? Besok gua makan apa? Itu ke yang di karung belum dimakan. Itu di kulkas masih penuh belum dimakan, belum dimasak, udah pusing. Besok gua makan apa? Makan apa besok? Enggak tenang hatinya, Pak. Tuh fakir, Pak. Gara-gara mikirin be. Kerja siang hari siang malam sampai orang sempat sholat, orang sempat ngaji. Yang dia cari cuma dunia doang. Fakir tuh orang, Pak. Nah kalau pengen tahu orang fakir tuh masih mending miskin, Pak, daripada fakir. Kalau miskin masih mending. Ya. Orang fakir itu bukan berarti dia nggak punya harta, Pak. Perasaannya yang kurang terus, Pak. Ya. Ketahuan kalau dilihat dari rumah mau bagus, motor punya, mobil punya, BLT diimbat juga BLT. BLT kan buat orang yang miskin. Dia pengen juga BLT. Orang dapat RT diomelin,
Mana RT? Wah apa? Jatah gua orang ada. Lah di rumahnya masih banyak kan tuh. Tuh orang fakir tuh. Tuh. Orang fakir tuh besok nih pas pembagian daging korban. Ya. Wow. Apa coketan? Oh coketan. Apa doko nyari daging. Ya. Padahal ke masjid gak pernah. Ya. Giliran suruh ngaji, gua mah bukan anggota pengajian. Bukan anggota masjid gua mah. Giliran bagian korban, lah gua kan anggota. Gua jamaah nih gua. Giliran bagian korban, kemarin disuruh ngaji, gua bukan anggota. Tuh. Orang munafik gitu. Auzubillah min. Ada yang gitu ada? Mana orangnya? Kantongin karutin buang. Lah atuh. Belah sono. Giliran giliran suruh ngaji mah gua bukan anggota. Giliran ada jatah hewan korban, gua anggota ngakunya. Aduh, ampun. Ya Allah. Belah sono ada. Ya Allah. Itu ya. Jadi Allah memperindah Quran, Allah memperindah kitab-kitabnya dengan diturunkannya Al-Quran. Wa zayyanal Quran, dan Allah memperindah, menghiasi Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka seluruh surat itu diawali Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Kalau surat At-Taubah mulai bacanya jangan pakai bismillah, tapi auzunya khusus tuh yang ada di pinggirnya. Auzubillahi min ghadabil jabbar, dan seterusnya. Ya, baru langsung. Atau kalau nggak hafal, auzubillahi minasyaitonir rajim, langsung ke surat. Tapi kalau surat-surat yang lain yang ada bismillahnya harus pakai bismillah. Termasuk kita yang mazhabnya Imam Syafi'i, kalau baca Fatihah harus baca bismillah. Kalau Maliki, bismillah tidak masuk Fatihah. Makanya dia kudu dibaca tapi tidak dijaharkan. Maka bapak-bapak kalau sholat di Mekah, di Madinah, Fatihahnya enggak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahnya enggak ada. Tapi bukan enggak dibaca. Tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'inya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebab bismillah bagian dari Fatihah. Kalau mazhab yang lain, Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia waqaf. Makanya 7 bismillah enggak masuk. Nah, kalau Imam Syafi'i enggak, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu bukan waqaf, bukan ayat, tapi waqaf biasa saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini satu ayat. Itu bedanya. Udah sedikit bahas sama saya bikinnya dikit, enggak apa. Nanti kalau pas bahas pasal fikih baru saya jelasin. Yang jelas di sana perbedaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah penghias, pengindah Al-Qur'an. Maka jamaah rahimakumullah, biasakan baca bismillah. Ya. Nah, hadis berikutnya ada 10 menit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrami wa bari'u minal kufari wan nifaq. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka namanya akan ditulis sebagai ahli tobat
dan dijauhkan dari sifat kufur dan nifak. Kita dijauhkan oleh Allah dari sifat kufur dan nifak. Orang yang sering baca bismillah itu kufur itu apa sih Pak? Kufur itu orang yang tidak syukur. Itu kufur. Ciri kufur orang yang Arab. Tahu Arab? Geningan orang pada enak, gua mah gini-gini gua gitu. Itu orang Arab. Itu ciri orang gak syukur. Orang-orang mungkin pada motor baru lagi. Nah, gua kapan gini? Nah, itu kufur Pak. Udah ciri-ciri kufur itu. Masih Arab we. Ngaji mah ngaji gua, kaya sama orang. Emang ngaji jadi kaya. Nah itu orang kufur Pak. Hati-hati. Kurang syukur dia. Iya, nggak boleh. Harusnya gimana? Ya Allah terima kasih masih dikasih umur. Ya Allah alhamdulillah masih bisa ngaji. Sebab tidak semua orang rawa batok yang ngaku orang rawa batok itu bisa ngaji. Datang aja belum bisa. Bapak-bapak bisa datang. Berarti ini nikmat Allah dan bapak-bapak adalah pilihan Allah. Gitu caranya. Bersyukur kita, ya Allah terima kasih bisa ngaji. Ternyata saya masih dipercaya, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis taklim, mencari ilmu walaupun bari jeung teu ngarti. Apalagi ngarti. Teu ngarti ge menang pahala. Komo lamun jeung ngarti. Tuh. Tidak semua orang, Pak. Ada tangga orang kaya banget, mobil ada, motor ada. Ngaji mah jauh. Orang datang pisan, hilang barang nyumbang, datang atuh. Ngajinya jauh di GW. Ngajinya jauh katanya. Ngajinya jauh. Pas mati dikuburnya sama orang mana? Jauh. Ngaji jauh wah, Depok keren kan. Bawa mobil, pas mati tetep orang sini yang kubur. Orang sono pada tahu, kagak. Makanya ngaji yang dekat dulu, orang jauh. Ya, alhamdulillah, syukur Pak bisa ngaji. Alhamdulillah kita bisa datang. Hari ini jimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ibadah kita lanjut. Mana tadi teh? Wa qala sallallahu alaihi wasallam naina kufur ama nifak teh munafik. Kalau kufur orang tidak bersyukur pada Allah itu kufur. Tidak bisa bersyukur atas apa yang dia miliki itu kufur cirinya. Lah kalau nifak itu munafik, penyakit yang menempel pada diri namanya nifak. Orang nifak disebut munafik, lain di mulut, lain di hati. Ketika kumpulan saya setia akan membela rawa batok sampai titik darah penghabisan. Di luar nyari PH, bunuh. Waktu gabung lewat. Untuk pertemuan sih siap membela rawa batok. Di belakang mau gelasar kusut. Mau ngejualin tanah orang. Munafik itu orang. Nauzubillah min. Nauzubillah itu munafik contohnya tuh. Lain di muka, lain di hati. Itu munafik. Hati-hati Pak. Orang munafik itu yang paling berbahaya dalam hidup. Ya, orang suatu organisasi akan hancur gara-gara ada orang munafik. Hati-hati jiwa yang makanya paling di orang munafik itu sampai Allah hukumi fidar fil asfali minanar. Tempat kembalinya orang munafik itu neraka paling dasar. Nauzubillah min. Jangan punya sifat nifak, jangan punya. Cirinya kalau ngomong suka bohong. Cirinya tuh ngomong teh wadul ngomong. Tahu wadul tahu. Ya kalau ngomong teh bohong, kebanyakan bohong yang bener mah. Jogol itu kalau ngomong nggak pernah serius. Bercanda teh bercanda, ngomong orang artinya. Itu cirinya tuh. Terus kalau dia percaya khianat.
Kalau dipercaya berkhianat. Terus kalau janji ingkar. Tuh ayatul munafiki salasun kata Rasulullah. Ciri munafik itu 3. Kalau ngomong dia bohong, kalau dipercaya dia khianat, kalau berjanji dia ingkar. Udah banyak ngomong dah kalau kita ketemu orang kayak gitu. Oh, ini orang munafik. Udah tinggalin aja, tinggalin. Jangan dijadiin pemimpin, jangan dijadiin temen, jangan dijadikan bestie. Orang munafik mah. Kenapa? Jangankan orang lain mah ditipu, kita ditipu. Gaya orang munafik nih, kesono nipu, kesini nipu, kemana-mana jadi tukang tipu. Itu munafik tuh. Ya, usahanya teh hasil nipu. Omongnya doang gede, taranu, wah, udah dapat mah kabur. Tukang tipu. Munafik. Itu kata Rasulullah, hati-hati dengan orang munafik. Nah, itu mulai pertama ada munafik itu nifak. Hati-hati. Kalau ada orang pikiran di dalam hatinya pengen nipu orang, berarti dia munafik. Awas tuh buat tipu. Jangan, enggak boleh ada hati pengen nipu. Kalau begitu berarti ada punya penyakit nifak. Makanya banyak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai ada penyakit nifak pada dalam diri. Nauzubillah min. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambika. Barang siapa orang yang baca bismillahirrahmanirrahim, Allah akan ampuni segala dosanya. Amin. Idza kuntum faqulu, apabila engkau berdiri maka baca bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Apabila kita mau berdiri, gimana bacanya? Nih doanya nih, jampainya nih. Kalau kita habis duduk, mau diri, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa innan nasa idza tabukum yamna'ukumul malaku an dzalik. Apabila orang membaca yang tadi saya bacakan bismillahirrahmanirrahim Rasulullah Muhammad SAW dan sebagainya, maka apabila ada orang yang akan berbuat jahat sama kita, maka malaikat akan menahannya sehingga tidak jadi berbuat jahatnya sama kita. Gimana jampainya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Langsung deh diri. Ijatabukum yamna'ukumul malaku an zalik. Apabila ada orang yang mau ngegebuk kita teh, orang jadi ngegebuknya. Orang mau nyegat kita teh, orang jadi nyegatnya. Kenapa? Karena kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala wasallam. Itu ya. Terus idza jalastum wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum, apabila engkau mau duduk. Nah, tadi mau diri, sekarang mau duduk. Apa bacanya? Faqulu bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna man fa'ala dzalika wa kana Allah wa kallallahu bihi malakan yamna'uhu minal ghibati hatta la yagtabukum. Apabila kita mau duduk, baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Kemudian kita duduk dan kemudian kita bertawakal kepada Allah, dan Allah akan mengutus malaikat. Mau ngapa itu malaikat? Menjaga lisan kita sehingga tidak ghibah. Tidak apa? Apa ghibah? Ngomongin kejelekan orang, itu ghibah. Ghibah teh Pak, kalau nongkrong teh duduk itu. Kalau ada orang lewat teh,
Si anu konono yang dulu anu. Si anu no ya udah. Gibah tuh. Oh, dulu yang dulu digebukin apa pun disebutin. Itu gibah, Pak. Ada anak perawan lewat. Bocah itu kan bunting. Awal disebutin. Ada janda cakot. Dia pacarnya si anu. Lah, itu gibah tuh, enggak boleh. Makanya hati-hati kalau mau lagi nongkrong jangan apa-apa disebutin. Kalau kita baca doa tadi, Allah turunkan malaikat sehingga kita terjaga tidak akan ngomong gibah. Hati-hati Pak gibah. Apalagi ngomongin orang sampai digerak-gerakin ini ya. Dijebleh-jeblehin bibir kita. Itu Pak. Tahu gua. Itu apa bibir apa kayak apa tahu? Mana si geneng? Ngomong doang gua bagian. Bisa tuh ngomong. Ya Allah, jangan Pak, jangan. Ya. Ada. Itu gibah Pak. Nanti dia di akhirat makanin bangke tiap hari. Kalau daging matang masih enak, kalau bangke dimakan sama dia. Nanti kalau Bapak lihat di akhirat ada orang makanin dia bangke bau, itu di dunia suka gibah tuh. Oh ini nih kata Ustadz nih. Aduh. Nah kalau ngomong sampai dipraktekin nama gaya-gaya orangnya, ya ngomongin orang di depannya itu bukan gibah Pak, itu menasehati. Lu jangan begitu loh. Nah, itu nggak benar tuh, bukan suka begini-gini, tidak di depan. Nasehati namanya itu. Tapi kalau ngomong kejelekan orang di belakangnya, itu gibah. Hati-hati Pak dengan gibah. Ya orang yang gibah itu wah serem dah pokoknya mah. Nah, karena salah satu dosa yang cukup besar. Sampai Allah berikan satu firman, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kita baca tuh. Ayatnya singkat aja. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah kata Allah orang yang suka ngegibah, kesono kemari nyari kesalahan orang buat dikeluarkan di grup WA. Teman sekarang mau grup WA Pak. Dulu mah gibah ngomong yang pakai mulut sendiri. Sekarang mah di grup. Tuh si anu tuh, gua tahu dia kesono kemari itu belum dia jinah gitu gua. Lah belum tentu jinah. Jangan Pak. Pokoknya kita yang punya grup WA jangan gampang terprovokasi oleh berita-berita gibah lah. Jangan terprovokasi, naudzubillah Pak, orang karang banyak banget Pak. Yang gibah terus, miring terus pikirannya. La haula wala quwata illa billah. Kapan damainya dunia? Makanya pantas kalau wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat-ngumpat. Dalam bahasa hadisnya gibah. Ngomong mengungkap kejelekan orang lain untuk diinformasikan kepada orang lain, itu gibah. Nauzubillah min. Belajarnya dari sekarang. Kalau kayak gitu, astagfirullahaladzim. Cukup kita doang yang tahu, lewat. Enggak usah di-share. Ada berita-berita buruk, katanya jangan di-share. Kalau bisa hapus buru-buru. Jamaah rahimakumullah. Ini dahsyatnya bacaan bismillahirrahmanirrahim sampai kita selesai untuk duduknya, sampai kita diri lagi, Allah akan tahan melalui malaikat sehingga kita tidak bisa untuk melakukan ghibah. Ya, mudah-mudahan ya bisa baca bismillah ya. Insyaallah mengamalkan bismillah insyaallah. Insyaallah biasakan Pak, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau mandi bismillah, mau jima bismillah, mau kemana-mana bismillah, mau keluar rumah bismillah, mau tidur bismillah, bangun tidur alhamdulillah. Alhamdulillah mau tidur, bangun udah itu mah bismillah. Biasakan Pak semua. Mau pakai baju bismillah, mau pakai celana bismillah, mau pakai bini kita bismillah. Jangan asal naik bismillah. Harus bismillah, biasain bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung.
Ntar pas pulang tumben bapaknya bismillah. Biasa langsung naik aja. Ngaji Ustaz Ilyas. Diajarin bismillah Ustaz Ilyas. Supaya apa? Supaya anaknya soleh-soleh semua, amin. Ya Rabbal alamin. Ajarin itu bismillah sama anak-anak kita. Biasin bismillah gitu. Terus kalau makan Bapak, jangan sekali-kali makan sama minum pakai tangan kiri ya. Saya pesen banget. Kalau makan minum pakai tangan kiri, pas lagi nyuapin makanan ke dalam mulut itu setan ngikut semua ke dalam perut. Karena setan lagi ngintip baik. Kapan orang makan tangan kiri nih? Kapan? Begitu kita, wah, buat langsung masuk Pak tuh. Cirinya kalau setan ada perut ya, cirinya bangun subuh. Susah bener bangun subuh. Kalau cirinya tuh, kalau setan masuk dalam perut kita, cirinya bangun sholat subuh Pak. Kalau bapak-bapak bangun sholat subuh, ibu-ibu, kalau bangun sholat subuh romannya segen banget, itu setannya dari dalam perut keluar Pak. Pas kita lagi tidur, nempel di kuping. Bawaannya apa? Ada apa ya Bu? Segala kaki lencok bangun tidur. Iyalah, lah abis tidur bangun encok, kan lucu. Ya iya, gara-gara apa tuh? Gara-gara kebanyakan setan dalam tubuh kita. Lah kapan masuknya Tad? Pas kita makan dan minum pakai tangan kiri. Kalau di Madinah saya omelin itu. Kalau saya bawa jamaah umroh, ada yang makan tangan kiri. Hei, ini kota Nabi. Kenapa? Nabi sangat melarang umatnya makan minum pakai tangan kiri. Kalau di Indonesia masih antipin B. Takut galakan dia. Saya galakan dia, bawa dulu saya. Tepin B. Saya lihatin tuh setan pada masuk, Tepin B. Cirinya apa tuh? Kalau setan pada masuk dalam tubuh, cirinya pas bangun sholat itu susah, males bawaannya. Kedua, kalau diajak ngaji, bawaannya susah bener. Itu ciri khas tuh. Itu gara-gara makannya kanan kiri itu. Terus apa lagi? Kalau dia diajak untuk berbuat baik, susah itu. Ada pertanyaannya. Nauzubillah min. Usahakan semuanya pakai baca bismillah. Ayo kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Bareng bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca ya setiap hari insyaallah. Itu saja pengajian kita pada malam hari ini. Apabila ada yang mau ditanyain, tanyain. Kalau nggak ada nanti saya tutup dengan doa. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.